Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di sini bersama saya Siska Aprisia. Kali ini di kunjungan saya mendatangi ya seorang seniman tari asal Jogja. Tentunya mempunyai aura yang luar biasa kalau saat menari. Mbak Sekar, halo. Aduh, kok deg-degan ya kita ya? Hai Mbak Siska. Hai, apa kabar Mbak? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Harus sehat ya kita hari ini harus. Kok tanganku dingin ya? Aku kaku-kaku nih, kamu dingin aku kaku-kaku. Padahal kemarin kita udah ngobrol ya? Iya, aduh. Aduh. Selalu gitu ya kalau depan kamera. Benar-benar, jangan kita lihat kamera. Iya, kita lihat kamera, kita gini aja. Aku tertarik sama nama Mbak Sekar. Kinanti Sekar Rahina. Itu luar biasa sekali ya, belum orangnya nih, namanya aja udah ada artinya apa sih Mbak? Nama Kinanti Sekar Rahina terlebih itu ada atas doa untuk saya sendiri pribadi. Jadi orang tua saya dulu sebenarnya namanya Kinanti gitu ya, Kinanti. Terus Uti kayak bilang, ada Sekar ya, ada Sekarnya. Terus akhirnya ada Sekarnya dan ada Rahinanya. Kinanti Sekar Rahina itu kan tembang, tembang yang diyakini bahwa orang tua saya ini adalah tembang untuk membawa anak saya terus bisa menghargai dan menyanyikan kehidupannya melalui hidupnya nanti saat dia dewasa. Berat. Sebenarnya kalau di tembangan itu Sekar Kinanti, kebanyakan orang tuh kayak kebalik gitu loh. Iya. Sekar Kinanti, bukan Kadang nama saya Kinanti Sekar, Kinanti Sekar. Oh iya, dan kalau di tembangan pakai H, kalau di saya nggak pakai H, tapi Kinanti biasa. Betul-betul Kinanti Sekar Rahina, Kinanti Sekar Rahina, yang dia memang benar-benar tidak hina. Dia bisa membawa namanya dan dia bisa membawa dirinya nantinya ke sesuatu hal yang dia akan dilihat oleh orang-orang. Oh, Rahina itu artinya tidak hina. Awan dan tidak hina gitu. Aku mengira itu mengarah ke Bali. Ke Bali iya, Rahina. Rahina kan hari biasanya ya, kan. Kalau di Bali kan Rahina tuh hari, tapi di Jogja atau di Indonesia di Jawa sendiri Rahina itu awan yang dia lahir pada siang hari. Jadi Wuyong itu semacam jatuh cintanya bapak ibu itu hadirnya adalah saya gitu. Oke. Gitu. Itu dia Kinanti Sekar Rahina. Akhirnya membawa seorang Kinanti Sekar dengan perjalanannya sekarang begini. Aduh. kok kaku banget aja. Kita pemanasan muka dulu deh kayaknya. Nah, karena udah pemanasan muka, kan Bapak seorang seniman pantomime ya, legend ya. Terus Gitu ibu kan ya. juga pelukis gitu. Kenapa memilih tari, Mbak? Nggak tahu ya. Dulu aku malah nggak tari loh, Mbak. Aku teater pertamanya. Malah Pertama kali itu dikenalkan oleh dunia teater sama bapak saya pada waktu itu saya kecil SD kalau nggak salah. Jadi kayak bantuin teman-teman teater garasi untuk mereka buat semacam pertunjukan rutin mereka di Teater Godot namanya. Terus saya diajak di situ dan itu tertarik. Malah aku belum jatuh cinta ke dunia tari. Itu di tahun berapa? Aduh, maksudnya saya umur berapa? Malah SD SD. itu SD. Pertama Itu kali SD udah pertama teater kali. garasi ya, Mbak? SD. Gokil. Puji Tuhan, aduh puji Tuhan ya, karena nggak tahu mungkin karena channel bapak saya, waduh, anaknya jemek gitu ya. Ya beruntung. Terus habis itu main teater garasi. Setelah main teater garasi, ada tetangga saya itu yang kuliah di ISI, Mbak Lucy namanya, Mbak Lucy. Dia ngambil penciptaan juga dan dia juga butuh kayak semacam talent pertunjukan di saat TA dan saya diajak karena dulu basicnya saya balet. Jadi setelah juga saya masih SD. Itu masih SD. Setelah saya main teater, saya milih kayak bapak saya pengen belajar nari, tapi saya malah pengennya nari balet. Terus aku belajar nari balet dan Mbak Lucy pun juga membutuhkan talent untuk menari dan saya diajak juga di situ sama beliau. Ya udah nari balet, terus sempat ngisi 17-an juga. Akhirnya aku diajak Mbak Lucy untuk membantu tugas akhirnya dia karena basicku balet, dia butuh kayak semacam ada anak yang dia menjadi poros poin utama di adegan itu. Terus aku bantuin dia di situ kayak semacam ada ya ternyata sekolah tari gitu kan. Cuma kan pada waktu aku masih SD jadi nggak terlalu jauh untuk mengulik itu karena zaman-zamanku mungkin aku senang main, aku senang jalan-jalan. Terus ya udah setelah aku di SD itu aku hanya balet, selesai balet karena guruku berhenti dan aku sedih tuh Mbak kayak wah kok udah selesai ya, padahal aku masih pengen banget balet. Tapi ya gimana lagi, yang di situ juga
salah satunya pada waktu itu hanya di situ. Ada nggak ya yang lain? Aku lupa. Ada mungkin, tapi yang aku kenal adalah di tempat Bu Helvi dan itu daerah Jalan Solo situ. Selesai SD terus SMP itu aku nggak sama sekali menari. Pernah ikut ekstrakurikuler nari tapi cuma ngintip karena kan tari Jawa kan kok lama ya, pelan-pelan ya, karena mungkin balet kan udah yang dia tinggi lompat terus tiba-tiba bentuknya melayang gitu. Nah gitu. Yang Jawa bener-bener mendak pelan hitungannya, terus kok kayak ngeliat aduh aku nari gak ikut ya, jadi cuma sembunyi di pos satpam aku SMP. belum mau gabung pada waktu itu. Nah selesai SMP aku berhenti untuk milih nih aku mau kemana karena aku nggak tahu apa-apa. Ada salah satu murid bapak namanya Mas Broto yang dia bilang, Dek di sini tuh ada sekolah tari loh. Nah itu baru aku diperkenalkan sama sekolah menengah kejuruan. Yaitu di SMKI Jogja. Akhirnya aku milih di SMKI. Milih di SMKI juga sama, prosesnya banyak sekali yang aku dapetin di situ. Kenapa aku memilih tari, kayak semacam nari itu buat aku ternyata menyenangkan gitu. Aku bisa belajar percaya diri di sini, terus aku juga dapat banyak pengalaman, aku juga dapat uang pada waktu itu. Jadi kayak sekolah sambil dapat uang, cari uang sendiri. Jadi ada hal yang menarik sekali saat aku memilih. Sampai saat ini aku masih terus di tari. Oke. Akhirnya memilih tari tuh di sekolah menengah kejuruan waktu itu. Tapi teater dan lain-lainnya masih jalan juga waktu itu. Sempet ditawarin main film. SMP itu aku pertama kali juga main film. Kalau yang kemarin teater, di SMP itu aku main film sama teman-teman 4Color. Sama itu kayak tugas akhir gitu Mbak. Jadi di situ perannya tentang ada anak yang bisa menari. Jadi lucu banget proses aku ngeliat ternyata aku juga dulu nari ya, tapi nari Jawa waktu itu juga. Main film juga, main teater juga. Ya kalau sekarang tuh mungkin sudah jarang yang menawarin. Jadi kalau ada yang nawarin saya mau. Karena saya sangat rindu banget main teater. Kayak ngerasa kangen aja sih. Ada dunia teater yang dulu sebenarnya pernah saya pernah berkecimpung di situ. Tapi waktu kecil gitu ya. Kuliah pun juga saya pernah main teater lagi. Sama gitu di Jogja waktu itu FTRJ, Festival Teater Jogja, FTJ ding. Tapi habis itu selesai, terus gak ada yang nawarin lagi. Gak ada yang nawarin, kalau ada yang mau nawarin aku mau gitu kan. Aku pengen banget, seneng banget main teater tuh, seneng juga. Gimana akhirnya, kan di SMKI belajar tuh akhirnya tarian Jawa dengan yang awalnya basic balet. Nah itu gimana Mbak, merasa apa waktu itu saat masuk ke SMKI? Kan orang sudah ada yang ahli juga, maksudnya udah mempelajari tari tradisi juga. Depresi. Aku ngerasa bingung karena kan memang materinya pasti beda antara balet, tradisi balet dengan tradisi Jawa yang punya disiplin-disiplin bentuk tubuh yang berbeda. Di SMKI sih bersyukurnya nggak cuma tarian Jawa yang aku pelajari, jadi ada materi-materi lain kayak Nusantara itu juga kita dapat. Cuma kan poin utamanya karena kita tinggal di Jogja ya belajar menari Jawa itu penting gitu. Udah nari Jawa yang harusnya kalau orang bilang tinting itu kan dia kayak lari yang berputar gitu lah. Jadi jalan 3 kali terus dia berputar. Nah itu aku bisa piruet gitu loh, kayak putar swing. Gak kayak gitu. Jadi guruku yang bilang, kamu dihilangin dulu basic tubuhmu gitu. Bingung ya kenapa aku harus menghilangkan gitu ya. Mungkin waktu itu masih ada kayak kenapa dihilangin ya. Oh ternyata aku paham. Maksud beliau adalah ya saat kamu belajar menari itu menghilangkan apa yang sudah kamu pelajarin gitu. Kosongin tubuhmu dulu biar kamu tuh dapet bener-bener basicnya tari Jawa. Jadi aku dapet tari Jawa yang bener-bener akhirnya aku ngerasa tubuhku Jawa banget itu setelah aku lulus malahan. Oh malah setelah lulus jadi SMKI aku masuk ke ISI selama 5 tahun. 5 tahun pun juga aku sama masih kebawa tubuh-tubuh baletku. Jadi mengcombine antara tradisi dan Jawa gitu. Tradisi Jawa dengan basic tubuhku balet gitu. Ya baletku pun juga nggak matang yang sampai grade tinggi enggak, cuma aku dapat kenyamanan secara basic untuk ya entah badanku, entah tubuhku, entah apa yang ternyata orang bilang kamu balet banget ya, itu masih ketara sampai sekarang mungkin orang bisa ngelihat ada hal lain di tubuhku yang itu tidak pure Jawa. Itu sih aku senang aja belajar balet dan aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Nah, pada saat itu orang kan di SMKI atau maupun ISI kan orang waktu itu sudah tahu bahwa Mbak Sekar anaknya seorang seniman yang besar lah waktu itu di Jogja. Gimana ekspektasi orang, mungkin Mbak Sekar merasakan itu sendiri gitu?
bener Mbak, aku ngerasa ya mungkin teman-teman Bapak sudah Tahu. tahu ya ini anakku gitu ya, atau Bapak pun juga menitipkan ke teman-temannya, anakku sekolahan kono loh gitu. Cuma nggak terus apa ya, link itu akan muncul terus gitu. Iya. Karena kalau aku bilang saya memang anaknya Pak Jamek Supardi, tapi apa yang bisa saya tawarkan ke teman-teman beliau gitu. Mungkin kalau beliau mau memilih saya untuk menjadi penarinya atau memilih saya menjadi pemain teaternya atau apapun itu yang berhubungan dengan produksi, kan saya juga harus menciptakan sesuatu hal yang itu nyata gitu. Oh ya udah, memang anaknya Jemek itu bagus narinya, memang anak Jemek itu bisa sesuatu hal yang memang itu dibutuhkan. Nah, aku sempat beban kayak ngerasa apa ya, nyata nggak sih gitu yang aku dititipin ke teman Bapak, tapi aku punya skill nggak sih gitu. Karena kan memang yang dilihat skillnya, karena kita di bidang tari. Nah, yang harus aku benar-benar kejar adalah ya aku harus belajar menari dengan baik. Aku nggak pengen Bapak itu kecewa dengan saya gitu. Kayak sampai sekarang pun aku berusaha anak Jemek itu punya sesuatu hal yang memang bisa dibanggakan. Jadi nggak semata-mata aku anak Jemek dan aku selalu membawa nama bapakku di belakangku untuk aku bisa mencapai sesuatu, itu nggak pernah, aku nggak pengen kayak gitu. Jadi aku pengen banget yang memang suatu saat pun juga saya kepengen bawa nama saya sendiri. Tapi aku nggak memungkiri bahwa aku nggak bersyukur gitu, enggak, aku bersyukur banget karena dari nama bapak aku bisa membukakan pintu-pintu itu gitu. Kalau aku mau menuju kemana terus ternyata oh aku anak Jemek tapi aku punya ini, ya udah kita bekerja sama dengan tetap baik. Maksudnya tetap memberi nilai yang lain Iya, juga memberi tanpa nilai. embel-embel nama bapak gitu Ya, atau itu ibu ya. pernah menjadi beban, cuma aku tetap harus memperlihatkan ya aku punya sesuatu yang memang bisa dibanggakan. Ada nilai tawar ya. Iya, ada tawar gitu, nggak cuma sepele ini anak Jemek bantuin ya, terus aku tiba-tiba di situ cuma utuk-utuk terus aku ngeliat gitu, nggak pengen kayak gitu. Iya. Tapi dari teman-teman ada perlakuan yang gimana nggak? Nggak pernah sih perlakuan khusus, mungkin perlakuannya kalau Maksud apa khusus ya, dalam artian bukan hanya memandang tinggi tapi Allah bisa meremehkan begitu, ada nggak sih? pernah nggak ya ketemu? Mungkin ada tapi nggak melihat kali ya, karena Oke. kita perempuan punya rasa yang kadang peka. Iya, sensitif terhadap sensitif itu gitu ya. Wah, anak Jemek kepilih gitu, atau anak Jemek kepilih gitu karena anaknya Jemek. Ya nggak apa-apa, ya memang aku dibawa dengan nama bapakku, tapi kan aku menunjukkan sesuatu hal yang berguna di situ. Iya, benar. Itu sih yang berusaha Sekar selalu memandang positif setiap orang memilihku karena memang itu adalah skill yang bisa aku bagi ke mereka. Akhirnya diisi, membuat waktu itu Mbak Sekar kalau diisi kan kita tahu ada penciptaan dan pengkajian. Iya. Mbak Sekar pilih apa waktu Aku itu? penciptaan. Nah, ada pelajaran lagi tuh tentang koreografi, komposisi. Bener banget. Itu gimana Mbak Sekar ini? Karena waktu dari kecil kan sudah belajar balet juga, Balet. pasti udah ada lari-lari ke sana, lari-lari ke sini kan Secara kita. nggak langsung sih Mbak ya, kayak waktu di SD pas aku belajar balet itu kan sering diajak guru saya buat opening pameran, terus juga pernah buka pameran ibu saya sendiri, terus buka ini buka itu. Nah, secara nggak langsung tuh ternyata dulu aku pernah mempelajari yang namanya koreografi, menyusun karya tari itu pernah. Tapi kan nggak tahu kita dulu karena kita nggak punya Istilah orang yang itu. mendampingin, Iya, orang nggak ada orang yang dampingin yang dia paham tentang Ahli di pembelajaran sana. tari gitu. Nah, pas saat aku tahu dan aku paham di ISI atau di SMKI pun juga, ternyata aku dulu pernah menyusun karya tari ya, tapi iya. aku nggak tahu kalau itu namanya menyusun karya tari. Ternyata aku pernah ini ya, pernah itu ya. Yang aku syukurin adalah tubuhku pernah mengalami seperti itu. Jadi pas kuliah dan SMKI itu nggak semacam kaget gitu loh, kaget. Oh, aku pernah nih, berarti membongkar lagi. Sekarang mungkin lebih paham, jadi aku tahu bagaimana harus menciptakan karya, bagaimana harus meriset karya, bagaimana harus menyusun itu semua. Jadi ya aku bersyukur banget aku bisa dapat ilmu itu dan sampai sekarang pun masih terus berguna setidaknya. Apa karya pertama Mbak Sekar waktu memilih tari? Di apa? Di SD? SD kayaknya. SD Udah karya aja ya, Di SD. karya ya. Nggak secara kuliah seni lah. Kuliah seni, karena kita kan di Institut Seni Indonesia Penciptaan membuat karya ya, Iya, ada yang benar. individu, ada Iya. yang kelompok. Yang paling aku ingat di individu itu adalah karena waktu itu masih respon musik, saya selalu teringat dengan memori musik juga karena Oke. masa kecil itu lekat banget sama saya. Ibu saya suka banget sama musik kitaro, kior apa ya, aku lupa ya.
itu musiknya pokoknya yang dia seriosa dan nah musik itu yang saya gunakan ke koreografi individu tunggal itu koreografi tunggal. Di situ saya ngerespon aja bagaimana tubuh ini membongkar apa yang pernah saya alami. Saya pernah mendapatkan tarian apapun. Jadi di situ tuh saya keluarin aja dengan properti lilin, properti tampah yang secara nggak langsung bermain properti juga tak garap. Aku lupa judulnya apa, tapi itulah pertama kali aku. Itu pertama kali. Pertama kali penciptaan di kampus. Tidak sesulit yang dibayangkan atau punya perjalanannya juga? Perjalanannya adalah aku mengenjoykan tubuhku untuk dia bebas bergerak. Jadi nggak semacam karena aku tuh seneng banget yang namanya improvisasi, Mbak. Improvisasi. Hidup pun juga improvisasi deh kayaknya. Kalau tiba-tiba kita nggak bisa ngapain, kita harus ngapain kan cepet kan. Nah, begitupun waktu aku alamin di kampus. Aku sering banget improvisasi kalau aku lupa gerakan. Tapi asal aku paham dengan apa yang aku harus lakukan gitu, ya kan? Benar. Karena aku seneng banget improvisasi. Kalau udah disuruh setel musik, kamu mau nari apa gitu, ya udah kamu lakukan. Sama kayak waktu kecil, ibu sering dengerin musik apapun itu, entah itu dari keroncong, dari musik rohani, musik sholawatan, ibu juga mendengarkan itu. Jadi aku ada meja kecil di mana di situ aku menjadikan panggung. Jadi itu yang penonton setiaku adalah ibuku. Jadi kedua orang tuanya Mbak Sekar tidak pernah mengarahkan harus ke sini, tapi dia membuka ruang aja. Iya, membuka ruang. Cuma ada sih pernah ibu pengen menjadikan aku seorang pelukis. Karena ibu pelukis kan, Mbok bisa ngelukis toh, Mbok ini toh, Mbok itu toh gitu, yang berhubungan dengan seni rupa. Mbak Sekar nggak bisa ngelukis, Bu gitu. Ya aku meyakinkan bahwa aku tuh nggak tahu, belum dapat feel untuk aku melukis gitu. Tapi nah, aku ceritanya lucu banget. Waktu ibu bilang seperti itu kan ibu punya keinginan itu. Nah, aku tuh baru ingat bahwa setiap orang punya ruang masing-masing untuk mengekspresikan diri. Dan aku sadar bahwa kelulusanku ini adalah lukisanku, lukisan untuk ibuku. Ibu punya media kanvas untuk menjadi hasil karya gambaran. Bapak punya media panggung. Begitupun aku ternyata gitu, saat aku memilih dunia tari, inilah lukisanku, ini panggungku gitu. Dan di akhir itu aku menunjukkan bahwa ini kadoku untuk ibuku, bahwa aku punya lukisan dengan caraku. Lukiskan, waktu itu tulisan judulnya Lukiskan. Karya ujian akhirnya? Karya ujian akhirnya itu adalah Lukiskan. Wow. Nah, itu aku pengen memberikan bahwa ini loh Bu lukisanku gitu. Aku mewarnai kanvasku, panggung itu dengan penariku. Kostum dia berwarna, make up dia cantik, dia punya sesuatu hal yang bisa diperlihatkan. Nah, kalau ibu punya panggung itu sebagai kanvas, nah ini adalah panggungku. Ini panggungku. Iya, itu akhirnya itulah. Jadi yang aku sadar bahwa mediaku adalah panggung. Seberapa mencintai dunia tari ini, Mbak? Wah, sepanjang hidupku. Waduh. Kenapa merasa tari ini adalah jawaban yang tepat untuk melanjutkan kehidupan Mbak Sekar? Kenyamanan. Aku merasakan kenyamanan saat aku masih kecil untuk aku bisa berekspresi. Kayak semacam yang saya sampaikan bahwa bergerak bebas dan tidak ada orang yang melarang waktu itu. Jadi kan semacam ya akhirnya aku mencintai dunia tari itu kayak ruang-ruang mengekspresikan kegelisahanku, kesedihanku, kebahagiaanku itu melalui tari aku mampu. Gitu. Itu sih. Oke, nah akhirnya tamat kuliah, apa tuh aktivitasnya? Aktivitas pertama setelah tamat kuliah adalah nikah. Langsung nikah ya? Langsung nikah karena kami pacaran LDR sebenarnya, pacaran LDR terus kelulusan itu sudah ditelepon, kita nikah ya bulan Juli. Wow, cepet banget ya, kenapa nggak romantis minta ngajak nikah ya? Itu kalau di sinetron gitu ya. Tapi ternyata kalau di hasil akhir realnya nggak gitu ya, tahu nggak lah. Tapi dia tetap romantis. Ya dia nawarin gitu, ngajak nikah. Kita pacaran udah lama 5 tahun LDR. Mas Bagas ngajak nikah. Waktu itu saya 2008 sampai 2012 itu masih kerja di Tembi Rumah Budaya. Saya ngajar di sana dengan Tembi Dance Company. Pada waktu itu ada Mila, ada saya, ada Mbak Made. Tapi kan karena kegiatan berkaryanya kita sudah cukup selesai, kita mengajar di sana, jadi kayak sanggar gitu. Mas Bagas bilang, kamu seneng ngajar kan, kamu seneng nari kan, kenapa nggak buat sanggar sendiri? Itu aku masih takut, Mbak. Aku punya ketakutan besar karena
aku berani nggak ya buka sanggar gitu, karena kan kita udah pegang bendera sendiri. Kalau kita udah pegang bendera sendiri, tanggung jawab akan lebih besar gitu. Betul. Ya setelah lulus itu pas diajak nikah aku mau gitu, karena apa? Karena aku kayaknya butuh partner yang memang bener-bener tahu paham tentang diriku gitu dan keluargaku. Puji Tuhannya adalah Mas Bagas menerima aku dengan segala semuanya yang ada di aku, baik buruknya, dan dia juga orang yang menurutku pintar menghandleku, karena kan aku orangnya ngayelan. Dia pintar lah untuk mengarahkan aku kayak kuda gitu, kayak belok kanan belok kiri ya. Dia tetap nggak akan pernah berhenti untuk mengingatkan. Aku senangnya itu. Semoga terus ya. Ya itu colek. Sih colek ya. Jadi dia orang yang seperti itu, makanya pas dia menikah denganku, aku semakin lebih berani untuk berkarya. Dulu tuh aku nggak berani, yang namanya penari itu lebih dari 3 orang. Penari jadi 2 orang, 3 orang gitu. Tapi pas mau kelulusan itu banyak orang, karena aku dia salah satu sponsorku juga. Sponsorku, terima kasih ya. Salah satu sponsorku yang bantuin aku sih, yang karena waktu itu kan aku harus lulus tuh kan kalau di kita kuliah murah ya, per bulannya murah, tapi hasil akhirnya ini yang mahal. Ujian akhirnya yang mahal. Jadi kalau buat orang tua nih ya, isi tuh murah ya kuliahnya, tapi ujian akhirnya itu benar-benar mahal. Betul. Nah, di situ aku harus kerja, terus Mas Bagas juga bantuin aku untuk aku menyelesaikan cepat selesai kuliah. Udah selesai kuliah, dia menikah, aku baru kita sama-sama dari nol. Dia keluar dari Warner, saya keluar dari Tembi Dance Company. Terus 2015 baru kami berani membuka Sanggar Seni Kinanti Sekar. Jadi perjalanan itu juga aku belajar sih dengan banyak orang, Mbak Ria Peppermoon. Terus aku juga sempat ke sekolah-sekolah juga gitu. Dan pengalaman yang luar biasa untuk aku bisa mendirikan sanggar tuh ya cukup keberanian untuk tidak diajak orang lain akhirnya. Itu dia. Karena aku mau menanyakan itu di umur yang waktu itu saat tamat kuliah itu kan sedang bergelora banget ya. Keinginan kita untuk tampil kemana, berkarya kemana, pergi ke sini. Mbak Sekar akhirnya memilih untuk mendirikan sanggar. Nah itu kan sudah suatu batasan ya. Ya kan, belum menikah nih, masalah perempuan. Iya benar. Menikah, kan orang bilang gitu, seniman tari kalau perempuan itu udah menikah, masa umurnya singkat. Apalagi kalau udah menikah selesai nih gitu. Nah, menikah lalu bangun sanggar. Nah, itu apa yang sebenarnya Mbak Sekar pikirkan atau pengen waktu itu, sebenarnya emang mau begitu atau ada dalam hatinya, ini aku harus beneran kuat nih melawan ini karena harus gimana? Iya, itu sih ngelawan dengan apa yang biasa orang bilang katakan bahwa perempuan penari saat dia menikah dia akan berhenti. Enggak sama sekali. Itu yang pertama kali aku tawarkan ke Mas Bagas, kalau kamu mau menikah denganku, jangan pernah memberhentikan aku untuk menari, karena aku suka menari gitu. Jadi jangan apa ya? Waktu itu aku bilangnya apa ya? Aku lupa. Pokoknya jangan paksa aku untuk berhenti menari saat kita menikah. Enggak, tapi dia selalu mengingatkan aku pernah terpuruk Mbak 2017, 2014 kalau nggak salah. Aku benar-benar yang bilang aku nggak bisa nari lagi. Aku pernah kondisi gendut banget. Karena stres begini, aku kalau stres itu larinya ke makan. Jadi aku stres, aku makan terus tiba-tiba aku nggak bisa nari, aku nggak mau nari, aku udah. Jadi kayak aku tuh bener-bener di bawah banget yang aku nggak survive lagi untuk aku mau percaya diri nari. Gitu. Dia peluk aku, dia bilang, ingat nggak waktu kita nikah, Bunda pernah janji. Bunda bilang jangan pernah menghentikan aku untuk nari. Terus kenapa sekarang Bunda bilang kayak gitu? Aku langsung nangis gitu kan. Wah, kenapa aku diingetin kayak gini gitu. Ya, aku sadar bahwa dia mengingatkan aku untuk aku terus menari. Aku tidak diperbolehkan untuk berhenti. Bahwa itu adalah cita-cita dan keinginanmu saat kecil. Benar. Ya wes, akhirnya dari kebangkitan itu aku semangat lagi untuk aku survive. Apa sih sekarang menjadi tujuan utamaku? Aku pengen berbagi apa yang aku punya, apa yang aku dapatkan, ilmu yang aku dapatkan di kampus ataupun dimanapun aku dapatkan tentang ilmu seni itu sendiri. Yang seni itu merubahku untuk lebih percaya diri. Belajar menari juga membuatku lebih menghargai orang lain. Ayo tunjukkan itu gitu. Jadi itu kayak cambukan gue, ayo kamu bangun lagi. Udah akhirnya aku survive, aku berdiri lagi. Aku semakin semangat lagi untuk berbagi di Sanggar Seni Kinanti Sekar. Jadi Sanggar Seni Kinanti Sekar itu semacam ruang untuk aku bisa berbagi dan bukan mengingatkan ya. Ya secara nggak langsung mengingatkan anak-anak bahwa kita punya akar kita budaya, akar budaya kita sendiri yang patut kita hargain gitu. Perkembangan zaman selalu ada, tapi kan
akar budaya itu yang membuat kita bisa lebih menghargai gitu. Benar. Dan sampai saat ini. Oke. Apa nih bedanya Sanggar Mbak Sekar dengan yang lain-lain? Sanggar Seni Kinanti Sekar dengan sanggar saya yang lain, yang paling utama kita selalu mendasarkan bahwa belajar itu bersama. Guru-guru pun selalu saya bilang bahwa fasilitator ya, kami bilang fasilitator. Kita sama-sama belajar. Jadi kita juga memahami murid yang akan kita pelajarin. Kita punya kurikulum juga, tapi kurikulum kan itu bisa kita semacam melihat juga situasi. Oh, mereka si anak ini butuh ini nih. Oh, kita masukkan dulu yuk pemanasan kayak semacam shocking class. Mereka juga bisa tahu dasar-dasarnya. Terus sanggar juga punya semacam program. Kita ada kelas alam. Kelas alam itu yang mengajak mereka juga belajar ke alam. Menari itu nggak hanya di ruangan, tapi kita ngajak mereka keluar untuk mereka lebih refresh lagi. Jadi mereka akan lebih nyaman lagi untuk belajar. Terus ada kegiatan Jumat Wagen. Jumat Wagen itu kayak package kecil kita untuk memperkenalkan budaya Jawa yang ringan gitu, yang orang tuh nerima milenial banget, anak-anak milenial banget lah yang bisa nerima itu gitu loh. Yang kita suguhkan semenarik mungkin untuk mereka juga bisa melihat. Selain itu ada kelas tari, tetembangan, aksara Jawa, dan batik itu masuk ke Jumat Wagen itu. Jadi kayak program-program yang ngapem, terus batik, sanggulan, pakai jare. Nah itu kan program-program yang mungkin di sanggar-sanggar yang lain juga ada atau belum ada gitu. Dan di Sanggar Seni Kinanti Sekar kita berbagi seperti itu. Kita juga mendatangkan guru-guru kayak semacam waktu itu Mbak Siska juga pernah menjadi fasilitator di Kinari gitu kan. Karena saya juga kepengen mereka itu belajar tidak hanya dengan kami. Mereka juga belajar apapun itu dari orang-orang yang memang dari pusatnya. Akan berbeda saat mereka belajar dengan orang yang memang ahli di bidangnya gitu loh. Gak cuma menari, mereka juga pernah belajar make up. Secara nggak langsung aplikasi itu yang membuat mereka jadi lebih ke pinter segalanya gitu. Oh, dia bisa nari, dia bisa make up. Jadi di sana dia punya kesempatan untuk belajar segala hal itu. Benar. Oke. Nah, apa sebenarnya keinginan Mbak Sekar dengan sanggar ini sebenarnya mau kemana sebenarnya? Kalau keinginannya misalnya 5 tahun lagi atau amin ya gimana gitu. Kalau saya kepengen banget punya ruang pribadi, maksudnya gedung atau pendopo, studio gitu, yang besar yang itu menjadi menjadi jujukan itu pusat kebudayaan. Amin. Sanggar Seni Kinanti Sekar menjadi salah satu pusat kebudayaan di Jogja yang dia memang mengemas seni budaya yang ringan untuk bisa dipelajarin oleh siapapun. Baik itu pendatang, orang Jogja sendiri atau pertukaran pelajar asing gitu juga. Kita pengen banget menjadi salah satu pusat pembelajaran seni. Wow. Amin, Mbak. Kalau untuk diri Mbak sendiri sebagai penari dan koreografer sebenarnya pengen apa? Saya masih terus pengen menari sampai saya lelah. Saya pengen terus bisa berkarya dan menciptakan karya-karya yang memang baik itu untuk lingkungan atau untuk saya individu secara pribadi. Saya masih pengen terus berkarya. Tapi kalau mau dikasih ini, Mbak Sekar bisa ngomong ke Sekar yang dulu. Apa yang mau diomongin ke Sekar yang dulu? Sekar yang dulu putri kecil yang merasakan sebuah kehidupan yang amat keras. Kenapa kok katakan keras? Ya nggak apa-apa ya. Aku bersyukur dilahirkan dari kedua orang tua yang memang benar-benar sangat unik, amazing, dan spektakuler. Ya, bombastik. Iya, bombastik. Tapi juga aku bersyukur dilahirkan oleh mereka dan aku bisa menjadi Sekar yang sekarang. Sekar yang dulu sudah memberikan banyak pelajaran buat saya untuk terus belajar menghargai hidup. Dan sampai saat ini pun juga saya akan terus menjadikan Sekar kecil sebagai kekuatan saya sendiri.
Dan Kinanti Sekar Rahina yang sekarang pengen bisa terus berbagi lewat seni, membahagiakan mereka lewat karya-karya saya, dan mengingatkan bahwa kita belajar berkesenian, terutama akar budaya kita sendiri, itu sangat bermanfaat untuk hidup kita. Wow. Sebenarnya ini bagus untuk menutup, tapi aku mau ada satu pertanyaan terakhir. Kenapa setiap Mbak Sekar menari, aku selalu merasa sedih, merasa merinding? Itu energinya diambil dari bawah bumi atau gimana sih sebenarnya? Bagilah gitu. Diambil dari sebuah keikhlasan kita bergerak. Enggak sih Mbak, aku kayak mengalami aja setiap kali aku membantu orang ataupun aku berkarya gitu, aku menari gitu, aku berusaha untuk memahami apa yang akan aku bawakan. Kalau aku sudah nyaman dan aku sudah paham dengan apa yang aku bawakan, orang-orang akan merasakan energi itu. Itu yang saya kepengen, adik-adik pun ataupun semuanya yang belajar menari pun juga demikian. Apa yang pengen kamu tunjukkan ke orang, itu ya kamu pahami dulu apa yang pengen kamu bagikan. Jadi ya tipsnya yaitu belajar ikhlas, belajar memahami, dan tidak egois. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Kok aku jadi ini ya, kok jadi begini. Gini ya, karena Jawa ya. Iya, karena Jawa. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Ya Allah, aku jadi belajar banyak. Kita bukan hanya ngobrolin tentang kesenian dan kebudayaan, tapi kita juga belajar tentang kehidupan dan cara menikmati pilihan yang kita pilih untuk hidup. Terima kasih, semoga obrolan kita ada manfaatnya ya Mbak ya. Amin. Dan jika kalian suka jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Kajalan Channel dan Kinanti Sekar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.